Halo semuanya, Assalamualaikum. Balik lagi di video reaction saya kali ini guys, oke? Semoga semuanya sehat selalu. Nah, kali ini saya mau tengok video tentang ini ya. Inilah negara yang pernah kritik Indonesia di forum internasional. Tapi diplomat muda Indonesia tuh dengan sangat tegas gitu kan, menjawab kritikan dari negara-negara lain yang mengkritik Indonesia di forum internasional tuh kan. Memang hebat para diplomat muda Indonesia, oke? So, jangan lama-lama lagi, mari sama tengok video ini. Let's go. Let me tell them, Ini you are no representation of the people of Papua, langsung tegas menjawab. and stop fantasizing of being one. Papuans are Indonesians. All of us play an important role in the development of Indonesia, including on the island of Papua. Nah, ini loh yang dimaksud sama ibu kita Kartini. Kalau perempuan bukan cuma boleh berakhir di dapur dan di kamar atau di rumah aja, tapi juga duduk sebagai representasi Indonesia memperjuangkan negara kita tercinta. Perjuangan bagi Indonesia memang bukan hal yang mudah. Tidak bisa dipungkiri, negara kita masih banyak mengalami sentimen negatif, bahkan kecaman dari negara lain. Bahkan dalam beberapa waktu, kita dikecam secara langsung lewat forum-forum internasional seperti yang bakal kita bahas kali ini. Siapa sangka kalau kita akan mulai dari negara tetangga kita sendiri, yaitu Myanmar. Secara hubungan bilateral, Indonesia dan Myanmar tidak pernah cekcok sejak awal kemerdekaan Indonesia di tahun 1945 kemarin. Namun, hubungan baik ini mulai berguncang saat isu tentang suku Rohingya mencuat di tahun 2017 kemarin. Karena rasa simpati, iba dan juga nurani yang tergugah, Indonesia menyuarakan hak-hak rakyat Rohingya serta upaya penghapusan etnis yang dilakukan Myanmar di dalam forum PBB. Secara tegas Indonesia mengecam tindakan Myanmar tersebut karena dinilai tidak manusiawi dan melakukan pelanggaran HAM. Melihat kecaman ini, Myanmar tentu saja tidak senang sebab dalam forum yang sama, pihak Myanmar mengecam Indonesia karena mengurusi urusan dalam negeri dari Myanmar. Sampai sekarang, Indonesia masih menjadi salah satu destinasi utama dalam pengungsian rakyat Rohingya yang kabur dari Myanmar. Utamanya, mereka mendarat di Aceh, Makassar, dan juga Medan. Dari data UNHCR, sudah ada ribuan pengungsi Rohingya yang teregistrasi di Indonesia. Pembludakan dari pengungsi ini menyebabkan berbagai masalah di Indonesia. Mulai dari adanya pengungsi yang mencoba kabur ke Malaysia, bocah pengemis yang marah-marah, hingga adanya insiden pengusiran dari warga lokal. Dari apa yang pernah diberitakan Republika, Menteri Luar Negeri Indonesia yaitu Retno Marsudi mengaku kalau konflik dan gesekan yang ditimbulkan hanya bisa diselesaikan jika akar masalahnya diselesaikan, yaitu dengan dikembalikannya hak-hak rakyat Rohingya oleh Myanmar sendiri agar mereka bisa pulang. Hal yang sama juga disampaikan pemerintah Bangladesh di PBB tahun 2022 kemarin. Namun seperti yang kita tahu, Myanmar sampai sekarang belum aman sama sekali bagi Rohingya. Makanya bola panas ini masih terus berputar. Selain membela keberadaan dari suku Rohingya Myanmar, Indonesia juga tidak lupa dengan memperjuangkan hak-hak bangsa Palestina. Bangsa Indonesia tidak segan-segan membawa hal ini ke hadapan PBB. Padahal, kita semua tahu kalau banyak negara yang lebih berpihak kepada Israel ketimbang Palestina. Salah satu aksi yang selalu membekas tentu saja datang dari Ibu Menlu Retno Marsudi yang secara tegas memberikan seruan untuk penghentian kekerasan di Palestina dan agar Palestina memiliki akses sebagai member penuh PBB. Nah, hal ini tentu saja membakar perasaan dari Israel. Makanya Israel selalu menganggap Indonesia batu sandungan yang besar bagi pendudukan mereka di Palestina. Kekhawatiran dari Israel juga datang dari kedekatan Indonesia pada negara Liga Arab dan Organisasi Kerjasama Islam, di mana Indonesia menjadi salah satu member paling berpengaruh. Sikap tegas Indonesia terhadap kemerdekaan Palestina jelas bukan cuma omongan belaka. Toh, negara kita pernah menolak bantuan sebesar 28 triliun rupiah dari Amerika agar Indonesia bisa memperbaiki hubungan diplomatiknya dengan Israel. Jadi bisa dibilang negara kita ini emang total ya membela Palestina.
memang totalitas. Bukan cuma Myanmar, negara tetangga yang juga ternyata diam-diam menyimpan kebencian kepada Indonesia adalah Australia. Siapa sangka, negara kanguru yang jadi destinasi pendidikan banyak orang Indonesia ini juga punya sentimen negatif terhadap Indonesia. Anehnya, sentimen ini datang dari penegakan hukum yang dilakukan Indonesia soal pengedaran narkoba. Salah satu yang paling heboh jelas kasus Bali 9 yang terjadi di tahun 2005 silam, di mana pihak Indonesia menangkap 9 warga negara Australia yang terbukti melakukan pengedaran narkoba di Pulau Dewata. Salah 2 orang yang dianggap sebagai otak kasus ini adalah Andrew Chen dan Myuran Sukumaran. Kedua orang ini mendapat pidana mati yang menuai kecaman dari Australia, di mana Indonesia dianggap melakukan pelanggaran HAM. Saking emosinya, Australia bahkan memberikan 3 ancaman pada Indonesia saat eksekusi terjadi. Australia akan menarik duta besar mereka, kemudian memboikot pariwisata Bali dan juga menghentikan dana pinjaman. Tapi Indonesia tidak gentar, karena di tahun 2015, Andrew dan Myuran langsung dieksekusi mati. Jadi memang penegakan hukum di era itu terhadap pengedar narkoba patut diacungi jempol, karena tidak mencela-mencela. Nah, sikap dari Australia tadi tentu membingungkan kita ya, karena kita sama-sama tahu kalau narkoba jelas merusak tatanan sosial masyarakat, utamanya bagi kaula muda. Tapi kok bisa Australia malah membela pengedar narkoba? Padahal jelas-jelas kasus Bali 9 mencoreng nama negeri kanguru karena warganya mengedarkan narkoba di negara lain. Nah, di awal video tadi kita sudah lihat aksi Sri Kandi Indonesia dalam forum internasional yang secara tegas membela Indonesia. Nah, video tadi datang dari tahun 2020 kemarin nih, saat diplomat muda Indonesia Silvani Pasaribu menentang keras pernyataan dari Presiden Vanuatu yang mengangkat isu Papua. Menurut Silvani, Presiden Vanuatu memiliki obsesi yang tidak jelas pada isu tersebut dan terlalu mengintervensi tindakan dalam negeri Indonesia. Padahal, secara piagam PBB, intervensi tersebut tidak diperbolehkan. Nah, obsesi persoalan Papua dari Vanuatu ini memang bisa dianggap berlebihan. Bagaimana tidak, meski di 2020 sudah diskak oleh presidennya, masih mencoba membicarakan isu yang sama di tahun 2021. Kemudian, 2021 kemarin untuk sekali lagi, Presiden Vanuatu diskak oleh diplomat muda Indonesia lainnya, yaitu Cindy Nurfitri. Dalam pernyataan Cindy Nurfitri, Vanuatu bahkan dianggap pemberi harapan kosong dan penyulut konflik di Papua, serta mendukung gerakan separatisme yang mendukung KKB. Bukan cuma itu, Vanuatu juga dianggap mengatakan omong kosong soal HAM, karena mereka tidak membahas tindakan keji KKB pada tenaga kesehatan, pekerja konstruksi, dan warga sipil. Apa yang dilakukan Vanuatu perihal obsesinya dengan masalah di Papua sebenarnya bukan hal yang baru untuk Indonesia. Sebab ada sederetan negara lain yang juga sangat sering menggaungkan isu yang sama. Mulai dari Kepulauan Solomon, Nauru, Palau, Tonga, serta negara Saint Vincent and Grenadines yang berada di benua Amerika. Semua negara ini selalu berulang-ulang mengangkat isu HAM Papua yang memang jadi isu hangat seputar Indonesia. Nah, menurut kamu gimana nih? Apa Indonesia harus membuka keran penyelidikan HAM di Papua dari PBB agar namanya bersih? Atau kita harus tetap kekeh kalau di sana nggak ada pelanggaran HAM? Sebutkan pendapat kamu di kolom komentar dan sampai jumpa di video berikutnya. Oke guys, jadi ya videonya ini walaupun dikritik itu kan di forum-forum internasional, ini dia nih para diplomat muda Indonesia dengan sangat tegas gitu kan memberikan jawaban gitu. Apapun ya, semoga Indonesia terus berkembang pesat. Sekarang ini juga ya, Indonesia juga mempunyai pengaruh yang sangat besar, diberikan kepercayaan yang tinggi dari dunia internasional. Jadi semoga terus berkembang maju, terus berkembang pesat gitu ya buat Indonesia. So, terima kasih banyak sebab kamu sudah menonton video ini. Jangan lupa macam biasa untuk support channel saya dengan subscribe, like video ini, dan jangan lupa untuk komen juga, oke? Terima kasih banyak dan kita jumpa lagi di video seterusnya. Assalamualaikum.